untuk 400 tahun. Alah dihancur ke kentir kowe, ajar ngawur kowe. Yang 6 juta cek free kabeh kan ra mungkin. Halo masyarakat Kretek, lama kita nggak bikin video ngobrol-ngobrol gitu ya. Nah, di video kali ini, kita akan lanjut ngobrol-ngobrol lagi, tapi ada yang baru. Karena saya akan ditemani oleh juru bicara Komite Nasional Pelestarian Kretek, sama Mas Jagor. Mas ini Jagor. Apa akrabnya? Coba kenalan dulu Mas Jagor. Perkenalkan, nama saya Alfian Najab. Untuk namanya sering dipanggil Jagor. Jagor, oke. Panggilan akrabnya Jagor, berarti Jagor. Iya, panggilan akrabnya. Asalnya mana asalnya? Saya kebetulan asli Temanggung, Mas. Oh, asli Temanggung. Sama dong berarti. Cuman, nah, kita itu beda kecamatan aja gitu. Iya. Kalau saya di Kecamatan Kedu, kalau gue gorene di Selopampang. Selopampang itu berarti daerah perbatasan antara Magelang dan Temanggung. Oke. Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol ya, tentu mengenai industri hasil tembakau gitu, dari mulai hulu sampai hilir gitu. Tapi yang di sesi pertama kali ini saya bersama Mas Jagor, kita akan ngobrolin soal lintingan dulu, Gor. Karena kan gini, kita kan sama-sama Temanggung ya kan. Saya juga Tingwe gitu dari 2018. Seingat saya 2018 lekas Tingwe gitu. Nah, menurutmu Gor, Tingwe di Temanggung ini seperti apa kira-kira? Kalau dirimu mendengar kata Tingwe itu yang keinget apa itu di Temanggung ini? Oke, kalau di Temanggung itu persoalan Tingwe itu sebenarnya sudah budaya lama ya. Tapi akhir-akhir ini sudah menjadi hal yang biasa atau bisa dibilang seksi di kalangan generasi muda. Dan ini cukup menjadi angin segar ya tentunya ya Bang untuk masyarakat Temanggung, bahwa untuk Tingwe ini artinya rantai ekonominya cukup pendek dari petani langsung ke konsumen. Oh betul. Berarti rantai ekonominya dari petani langsung ke konsumen, atau minimal mungkin dijual ke toko-toko tembakau kan. Tembakau, gitu. Betul. Karena emang ini ya, Bur, toko Tingwe di Temanggung ini menjamurnya begitu menjamur begitu menjamur kan. Mungkin dulu hanya sebagian gitu kan, tapi karena sekarang banyak anak muda yang melakukan Tingwe gitu, kemudian sekarang ini nyaris mungkin di setiap gang atau mungkin di setiap dusun ya, yang itu, pinggir jalan gitu kan, itu pasti ada toko lintingannya gitu. Di kecamatan saya aja mungkin ada, ini yang saya tahu ya, di dekat-dekat daerah saya itu di Kedu itu ada sekitar 3-5 gitu. Toko tembakau lintingan itu gitu. Tentu ya nggak cuman jual tembakau, di situ ada cengkeh, ada mungkin karet, ada menyan mungkin, sama klembak dan lain sebagainya, piranti-piranti Tingwe. Karena gini, ini yang menarik nih Gor. Sampai hari ini ya, ini teman-teman bisa dikoreksi, tembakau Temanggung itu belum bisa dinikmati tanpa cengkeh, Gor. Harus pakai cengkeh. Iya, karena terkesan berat. Karena tar dan nikotinnya kan tinggi kan, kualitas tembakaunya bagus, sehingga ini harus pakai cengkeh. Ibaratnya kalau saya membahasakan cengkeh itu semacam bumbu masaknya gitu. Jadi ketika mau tembakaunya dengan sensasi berat, cengkehnya dikit aja gitu. Tapi kalau tembakaunya mau yang sensasi ringan, ya cengkehnya dibanyakin. Ya sesuai standar. Nggak ada standarisasi juga. Apa menurutku standarisasinya Tingwe gitu. Tapi bentar Gor, kita itu kan ini podcast, anggaplah podcast ya ini kan, ngobrol-ngobrol santai ini podcast. Kan ngobrol lintingan. Masalahnya di situ nggak ada lintingan, Gor. Oh iya. Nah, aku tuh lupa di meja minta tolong mbok diambil kayak tolong teman-teman. Tolong lintingan. Ini kebetulan saya kemarin beli di salah satu toko yang ada di Paraan nih di sini. Ini 1 ons. Sekaligus sama tempatnya. Ini juga cengkeh lokal. Ini juga 1 ons tapi udah berkurang gitu. Ini harganya 20.000. Kalau ini 25.000. Nah, saya dapat murah. Saya nggak tahu itu toko di Paraan itu namanya Toko Subur. Iya, ini sedikit promosi mungkin ya.
niat dodolan poran lho. Maksudnya kok koyo umumnya kan setahu saya itu 45.000. Nah, ini kok 25.000. Ini kan murah banget gitu. Nah, tadi sampai mana Gur yang ngomongin lintingan? Kita sampai ke toko tembakau ini sudah menjamur di Temanggung. Betul. Jadi toko tembakau ini udah di mana-mana, mungkin di setiap kecamatan ada dan lebih dari satu. Ini bisa tak pastikan, mau itu Kedu, mau itu Paraan, mau itu Solopampang, Tembara dan lain sebagainya ya, kecamatan-kecamatan ini ya. Gitu karena memang, atau ini juga yang itu tadi nggak harus ke toko langsung jadi langsung petani langsung ke konsumen gitu, atau mungkin konsumen yang nyamperin petaninya. Karena lintingan di Temanggung ini yang suka dipakai untuk tingwe, bisa dikatakan tembakaunya ini kualitasnya bagus. Iya, betul. Kualitasnya bagus. Apalagi misal di desa-desa yang di lereng Sumbing Sindoro itu ya, mereka habis panen tembakau tentu di bosone iki diembuke apa diamkan setahun biasanya ya, baru habis itu dikonsumsi sendiri. Nah, itu tembakaunya tembakau yang bagus, bukan tembakau yang asal-asalan. Ibaratnya kayak iki kayak arak tak nggo dhewe, ini tuh mau aku rokok sendiri, ya mosok nggowo mbako seelek gitu kan. Tetap pakai tembakau dengan kualitas yang bagus gitu. Iya, betul. Nah, kita ngobrolin rokok tapi nggak ngerokok, kayak aneh nih sih ngerokok sih. Bahkan di setiap pasar pun ada ya di daerah Temanggung itu untuk untuk toko-toko tingwe itu. Bahkan tokonya lebih dari satu. Kalau misal di Kedu saja di sekitar pasar itu kalau nggak salah ada lebih dari satu. Iya. Kedu, Temanggung itu ada banyak sekali, Temanggung Kota. Dan menariknya ini Gur, ini nggak cuma di toko lintingan, di toko-toko kelontong biasa atau mungkin kita kenal sebagai warung Madura gitu kan. Itu kadang ada yang jual tembakau, bahkan tapi yang paling sering adalah menjual garet, bahasanya itu garet papir ya. Apa sih namanya? Kertas lintingan sama cengkeh. Itu di toko-toko kelontong itu lazim. Nah, biasanya yang rame itu mereknya Buffalo. Buffalo. Ini ada sensasi manisnya. Nah, kalau ini, kemarin aku juga dapat nih di Paraan. Ini juga kertas nih. Kertas. Panjang banget ya, Pak. Ini kertas. Kalau ini kertas biasa ini agak tebal. Ya, jadi itu membuktikan bahwa lintingan di Temanggung ini apa ya istilahnya ya? Udah menjamur satu dan menjadi bagian dari hidup itu gitu. Bagian dari hidup orang-orang Temanggung itu gitu kan. Nah, coba nih menurutmu nih Gur. Kan katanya tadi tuh lintingan lekas menjamur, anggaplah mungkin kalau kita ngitung sekitar 5 atau 6 tahun yang lalu ya, terutama sejak pandemi kan. Pandemi itu 2020 gitu kan. Itu kenapa kok bisa kemudian orang-orang terutama yang anak-anak muda gitu kan, ini melakukan tingwe? Iya, betul. Yang pasti yang pertama karena harga rokok yang sudah terlampau mahal ya. Bayangkan untuk satu bungkus saja bisa tembus 20, 25, bahkan sampai ada yang 30.000. Dan kalau ngomongin rokok itu bisa sekali keluar itu satu bungkus sekali nongkrong. Nah, maka mungkin kalau saya pribadi sebagai kaum muda terutama lebih hemat menggunakan tingwe. Begitu. Sehingga generasi muda di Temanggung ini lebih suka tingwe karena yang pertama rasanya juga lebih gurih, lebih nikmat. Kalau bahasa orang Temanggung itu, aku sedina kudu nglinting, nek nglinting ora marem. Gitu. Ya, aku pun sama. Aku melinting itu aku juga ngerokok ini ya, rokok pabrikan ya. Biasanya kretek tangan gitu. Ya kadang seminggu sekali gitu yang kretek mesin gitu. Tapi sehari itu biasanya aku ngelinting. Karena kan ngelinting ini bahasaku butuh effort ya gitu. Maksudku nggak mungkin pas misal kita kerjanya pas di depan layar gitu kan, lagi fokus, lagi sibuk terus ngelinting itu kan kadang kita nggak sempet gitu. Nah, tapi pas kita slow, aku membiasakan untuk melinting karena itu udah menjadi habit. Kalau secara personal ya ini ya. Menjadi budaya orang Temanggung ya. Tapi tahu nggak Pak, ada hal yang menarik kemarin Lebaran. Sepupuku itu, dia orang Temanggung, ada tradisi, ada semacam dandake lintingan. Iya, casa berarti ya. Dia
kalau nggak salah di daerah Kedup atau Ngadarjo lah ya, dia tinggal membawa tembakau 1 on atau 2 on. Tapi kalau dia bisa 0,5 kilo, dia memberikan ini apa? Piranti-pirantinya ya. Piranti-pirantinya nanti tinggal ini mau jadi berapa? Kalau sepupuk itu bisa menjadi 800 batang. Untuk tembakau berapa kilo? Itu 1 kilo atau berapa? Nggak nyampe 1 kilo. 0,5 kilo mungkin atau 3 on lah, nggak nyampe 1 kilo. Berarti itu jauh lebih hemat, jauh lebih hemat, kan? Iya, lebih praktis lah. Karena gini nih, ini ya mungkin sebagian udah banyak yang tahu ya, tapi bagi yang belum tahu, jangan dipikir rokok-rokok kayak gitu uangnya semua masuk ke pabrik. Gitu. Misal nih ya, aku tadi beli 7 mangga ini 16.000, enggak. Rokok pabrikan ini justru malah sebagian, bahkan mungkin besar ya, terutama yang kretek mesin ini konteksnya, itu masuk ke negara, masuk ke pemerintah, betul, dipalak betul. bro, dipalak. Karena di rokok itu ada cukai ya, cukainya ini ya di pitanya kalian bisa dicek ya. Kalau 76 mangga ini ada 378 per batang, ya dikalikan 12. Kalau kretek mesin, misal yang golongan 1 kayak Jarum Super, Surya, gitu, Inter, bahasanya Inter atau Garpit gitu, itu kalau nggak salah 1.200 sekian per batang. Iya, betul. Jadi kalau dikalikan 12 itu udah berapa itu? Udah banyak kan itu kan? Bahkan kemarin ya, aku sama teman-teman komunitas kretek tuh ngitung, kira-kira berapa yang didapat negara dari sebungkus rokok kretek mesin golongan 1. Ternyata 19.000 lebih, Gur, alias 60% lebih yang didapat negara dari rokok, sebungkus rokok, alias pabrik cuma dapat 6.000 loh. 6.000 ya itu tadi untuk petani, buruh, iklan dan lain sebagainya itu sebabnya rokok ini mahal itu bukan karena dipatok pabrik, bro. Ini karena cukai. Fear on lu katamu. Betul. Iya. Itu jadi. Nah, dari mahalnya rokok ini kan kemudian banyak orang yang beralih. Salah satunya ke lintingan. Ada juga salah duanya, ya ke rokok ilegal. Kan menjamur tuh kan rokok ilegal. Terus ya rokok-rokok murah ya kayak aku nih ya. Aku akhirnya turun kasta dulu, rokokku Surya 12 itu. Karena ya bro mahal bro. Selawewu bro isi rolas bro. Hurung dijaluki koncone itu. Selawewu sedino kan dengan nyun sewu ya pendapatan yang ya kita hidup di Indonesia gitu kan ya nggak banyak banget, hanya cukup gitu. Akhirnya aku menurunkan semacam gengsi lah ya atau apa, menurunkan kasta rokokku menjadi 76 mangga yang tadinya Surya 12 gitu. Tapi gini Bang, aku ingin bertanya, kamu dari komunitas kretek nih kan, mending apakah benar rokok ilegal ini kan sebentar gini, ini kan banyak generasi muda yang bisa dibilang aktivis lah. Dia mengatakan bahwa daripada saya nyumbang cukai ke negara, lebih baik saya merokok ilegal. Itu gimana menurutmu, Pak? Oh, ini di satu sisi, kalau aku ya anggaplah mewakili komunitas kretek gitu ya, nggak bisa serta-merta menjudge atau menyalahkan orang-orang yang merokok ilegal. Karena mereka itu adalah korban dari ketidakbecusan pemerintah. Ketidakbecusan pemerintah dalam mengelola industri hasil tembakau. Gitu. Maksud saya, kalau coba pemerintah terus mengelola industri hasil tembakau, saya yakin, hakul yakin bro, nggak ada istilahnya rokok ilegal. Iya, betul. Nggak ada, alias orang-orang akan tertib membeli rokok-rokok yang legal. Yaitu tadi kan mereka membeli rokok ilegal ini kan karena harga rokok terlalu mahal. Iya, betul. Alias yo bisa saja perlawanan dalam konteks dalam perspektif mereka ya. Ginilah, nggak harus punya analisis daki-indaki, nggak harus seorang aktivis pun gitu ya yang ngomong sekelas nyun sewu, misal orang yang lulusan SD, SMP, kamu ngapain rokok ilegal? Perlawanan, bro. Itu nggak harus yang tinggi-tinggi gitu. Itu bisa ngomong kayak gitu karena memang banyak rakyat Indonesia yang udah nggak percaya sama pemerintah gitu loh. Iya kan, benar kan? Ini di grassroots ini terjadi gitu. Nggak harus aktivis gitu, nggak harus orang yang berpendidikan tinggi. Cuman yang menjadi soal adalah rokok ilegal ini nanti merugikan industri hasil tembakau itu. Ini satu nih, misal dalam konteks petani,
aku kemarin dapat insight gini, Gor. Aku nggak bisa sebut nama dan juga ini ya. Aku ngobrol sama salah seorang penggiat lintingan lah di Temanggung. Ada 3 jenis lintingan nih, kalau kita juga balik ke lintingan ya. Yang pertama itu tembakau jenis pabrikan, slepen. Kedua pabrikan. Ketiga solo. Oh, solo. Istilahnya itu, mereka mengistilahkannya itu. Aku juga nggak tahu awal mula istilah itu dari mana gitu. Yang pertama ini slepen, ini kualitas tembakau yang untuk tingwe tadi, yang tadi bagus-bagus itu dipakai untuk tingwe. Yang 1 ons 25, bahkan ada yang 40 gitu. Ada juga yang lebih dari itu, tergantung kalian beli di mana. Sama jenis tembakonya. Terus yang kedua, yang level dengan pabrikan, alias ini tembakau yang disetor ke pabrik-pabrikan gitu. Ya ini yang kemudian menghasilkan rokok-rokok yang sekarang kita konsumsi gitu kan. Ada yang golongan 1, 2 gitu. Tapi ada yang solo ini. Apa itu, Pak? Solo ini nek bahasane kowe mungkin ngerti, tembakau sapon gitu. Tembakau yang jelek lah ya. Misal tembakau yang mungkin daun bawah dan diolah dengan yang nggak serius lah gitu kan. Ini Gur. Ini yang kemudian katanya dipakai untuk rokok-rokok ilegal. Oh iya. Bisa gitu, jadi, ya. alias rokok-rokok ilegal ini memakai tembakau dengan kualitas yang nggak bagus. Meskipun ya kalau kita mau fair ya ada juga rokok ilegal yang mungkin memakai tembakau yang oke. Cuman gimana pertanggungjawabannya kan rokok ilegal ini kan? Kalau ini kan jelas, misal, ini nggak enak, nggak enak mah ini ya. Misal, ini kok rasanya kayak gini, ini bisa dipertanggungjawabkan gitu. Nah, jadi itu satu petani. Terus dari sektor buruh juga sangat dirugikan. Sekarang kita sama-sama tahu ya, rokok ilegal itu kebanyakan yang beredar ya. Ini ya kretek mesin, bukan kretek tangan seperti ini. Iya kan? Iya. Ya. Kretek tangan seperti ini. Iya, nggak ada yang ilegal yang seperti ini. Jadi ketika rokok kretek mesin ini yang ilegal laku, yang kedampak siapa? Jelas buruh-buruh linting yang ada di sektor kretek tangan. Iya kan? Ketika banyak orang nih mengkonsumsi banyak rokok ilegal, ya kan? Wah, aku daripada tuku rokok 15.000, aku isi 12 kretek tangan, aku mending beli rokok kretek mesin isi 16 gitu, walaupun ilegal. Kan itu kan logika yang sangat logik gitu kan? Iya, betul. Nah, yuk akhirnya buruh linting jadi apa bahasanya ya? Ya terancam akan banyaknya rokok ilegal ini. Jadi buat kalian-kalian nih yang rokok ilegal ini, jadi ya oke lah, perlawanan oke lah gitu. Tapi kalian itu ikut mengancam petani, buruh. Udahlah, kita nggak usah ngomongin pengusaha. Kalau pengusaha, mereka biar survive sendiri, yang mungkin ada kalau aku sebut ya Sampurna, Jarum, Gudang Garam, atau siapapun itu, kukira itu mereka bisa survive. Tapi kemudian kalau petani, buruh ini kan yang uripnya Indonesia loh bro, dan itu baru ini ya dalam konteks rokok ilegal ada banyak lagi persoalan di Indonesia tembakau. Tapi mungkin ya kita fokus di situ dulu. Kalau aku mas justru menyarankan Gur, buat kalian-kalian ya anggaplah perlawanan yang mending bro. Linting itu perlawanan konkret bro. Ini langsung masuk ke petani, lebih irit, bisa anggaplah budaya karena ini udah dari nenek moyang. Iya, betul. Gitu. Karena kalau aku ngomongin lintingan di Temanggung, aku jadi inget juga. Jadi ini A1 Hur, aku nggak ngarang. Aku kemarin ngobrol sama salah seorang mahasiswa UI ya, lulusan UI. Aku lupa dia lulus kayak abang-abangan lah gitu. Dia kebetulan punya arsip Belanda. Aku lupa persis judulnya, nanti mungkin bisa dicantumkan ya. Tabak kultur apa gitu. Itu soal budidaya tembakau yang ada di Karisdenan Kedu di era itu, 1900-an berapa. Nah, di buku itu ditulis Gur, bahwa tembakau di Temanggung ini sudah ada sejak abad 17 dan 18. Tentu kan jauh sebelum kretek ditemukan kan. Ini kan abad 19 tuh waktu Haji Jamhari, terus kemudian Niti Semito yang mengindustrialisasi kretek gitu kan. Itu abad ke-17 dan 18. Antara 17 dan 18. Dan kalau secara logik ya, itu memang belum ngomongin lintingan atau ngomongin rokok, tapi kemudian ngomongin budidaya tembakau gitu. Terus gawe opo?
nek ora dilinting gitu kan. Iya, betul. Oke lah nginang, tapi seberapa banyak sih orang yang di era itu yang nginang gitu kan? Toh juga nginang itu kan maksudku apa ya, berapa paling sehari paling genggam gitu kan, nggak mungkin kayak rokok gitu loh maksudnya aku. Dan mungkin sedikit orang yang suka dengan nginang ya. Itu, dan ini juga menariknya di referensi itu ya, tembakau di Temanggung itu menjadi satu-satunya komoditas yang nggak bisa ditanam paksakan. Kan dulu kan ada tanam paksa nih gitu kan. Iya, tanam paksa. Ada kopi, teh dan lain sebagainya ya. Nah, tembakau ini coba untuk ditanam paksakan oleh kolonial, gagal bro di Temanggung. Makanya kalau teman-teman ke Temanggung nggak pernah nemu perkebunan tembakau. Iya, betul. Alias ini tuh tanaman rakyat. Iya. Jadi tembakau ini sejak ada di Temanggung ya, itu sudah perlawanan, Gur. Di era itu perlawanan ke kolonial gitu kan. Nah, kalau konteks hari ini perlawanan ke pemerintah. Karena cukainya terlalu tinggi gitu. Jadi perlawanan di Temanggung. Tentu kalau kita ngomongin tembakau ya bukan dari Temanggung. Tembakau kan dari luar. Dari luar Amerika gitu kan. Itu memang, tapi kemudian ketika dibawa ke Temanggung ini nggak bisa ditanam paksakan gitu. Menarik. Ya, itu menarik nih. Berarti untuk para generasi muda, daripada kalian beli rokok ilegal, lebih baik kalian membeli Tingwe. Karena Tingwe secara ekonomi pun langsung ke petani ya. Langsung ke petani. Iya kan. Ya atau kalau gini lah, kalau kalian mungkin ada sebagian yang mungkin gengsi atau apalah gitu. Tapi kalau bagi orang Temanggung nggak gengsi yang ngelinting ya. Tapi kalau buat kalian yang gengsi ngelinting gitu ya kan, beli rokok-rokok murah gitu ya. Ya oke bro, rokok-rokok yang harga 10.000 gitu kan. Arta, ini kameramennya itu bro. Arta, ada Logi bro. Yeah. Itu aku pikir oke juga gitu kan. Betul. Nah ini menariknya industri hasil tembakau tuh gitu Gur. Sekarang gini, kan pemerintah itu kan bilang kalau cukai rokok itu untuk menekan prevalensi perokok, iya kan? Tapi faktanya kan enggak. Orang-orang kan tadi itu lari ke lintingan, ke rokok ilegal, ke rokok murah gitu. Justru malah kayaknya kok makin banyak gitu. Oh iya. Tapi ini perlu diverifikasi ya. Ditambah lagi gini, menariknya nih ya. Justru semakin pemerintah menekan industri hasil tembakau, industri hasil tembakau di Indonesia terus mencoba untuk bergeliat. Buktinya apa? Misal, ya tadi itu, semenjak cukai rokok naik itu kan nggak akses ya, nggak terakses secara mudah ya, harganya maksudnya. Yang rokok-rokok kretek mesin gitu ya, terutama golongan satu. Kemudian bermunculan rokok-rokok baru gitu. Bro, aneh-aneh bro, sumpah. Rokok saiki mau Arta, ono meneh misal Dio Jambu. Apa meneh? Oke bro, menurutku aneh. Atau mungkin banyak juga yang memiliki ide inovasi untuk membuat rokok-rokok rasa-rasa. 76 apel, mangga, terus apa meneh? Nanas, winberry, winteh. Wah, justru industri yang kretek tangan ini sekarang justru semakin digemari. Kalian jadi bumerang nih pemerintah nih. Iya. Karena mungkin prinsip Indonesia kan semakin ditekan semakin melawan. Iya, jadi real bro, industri hasil tembakau ini barangkali ya menjadi industri yang semakin ditekan ini justru semakin terus bertumbuh, dan kayak ya nggak mau mati. Iya, betul. Dan mungkin nggak bisa mati, bahkan nggak bisa mati. Ini benar-benar dari rakyat oleh rakyat gitu loh. Karena mungkin salah satu faktornya karena ini sudah menjadi bagian dari budaya dan tradisi yang sudah mengakar ratusan tahun di Indonesia. Tadi itu anggaplah nanti bisa dikoreksi juga ya awal mula ada kretek gitu. Sekarang gini, akan dari mungkin abad ke-19 pas penemuan Haji Jamhari, sekarang udah abad ke-21. Bro, ini industri udah 2 abad bro. Sekitar mungkin 2 abad ya. Jadi industri tembakau ini udah lebih dari 100 tahun gitu. Iya. Kalian mau menghancurkan industri yang udah 100 tahun itu umurnya bro. Itu baru industrinya. Maksudnya industrialisasi kretek ini loh. Itu belum kita ngomongin tembakaunya. Di Temanggung aja dari abad 17. Sekarang abad 21, 400 tahun.
Malah dihancur kayak kentir kowe, ajar ngawur kowe. Iya, artinya tembakau ini sudah bukan menjadi bagian, tapi ya hidup itu sendiri bagian. Bukan gaya hidup kan, tapi bagian dari hidup. Itu juga kalau kita ngomongin ini ya, misal kretek ini ya, sekarang kretek itu misal jadi alat tukar. Ya. Mungkin di Temanggung atau mungkin daerah-daerah lain ya, ketika hajatan dikasihnya rokok. Wow. Kalau di Temanggung itu, kalau di tempatku itu dikasih surya. Aku nggak tahu di daerah lain ya, mungkin ada yang juga dikasih gajah baru mungkin gitu, atau mungkin jarum, super dan lain sebagainya. Ada juga pas tahlilan ya, juga, betul. Juga ada rokoknya. Ditambah lagi ini menarik. Aku selalu bilang ke teman-teman gini, kamu kalau berperjalanan jauh atau melakukan kerja-kerja lapangan, baik ngerokok ataupun nggak ngerokok, saran saya bawa rokok yang banyak. Iya. Meskipun kamu bukan perokok, karena kan merokok atau nggak pilihan ya silahkan nggak ngerokok. Tapi saran saya bawa rokok. Kenapa? Mengakrabkan. Jadi dewe nek nggak rokok, misal kan kita kan kalau ke daerah kan pasti masih gagap kan, mungkin tiba-tiba ke pos ronda, yo sambil nyanggi rokok. Pas ses mas gitu monggo rokok. Nah di situ kemudian kalian masuk nanya-nanya yang lebih intim, nanya-nanya soal daerahnya, soal mungkin sampai ke urusan privasinya. Ini rokoknya beneran merekatkan. Kalau bahasa yang dulu sering senior Komtek ada itu perekat sosial. Gitu. Perekat sosial. Iya. Karena kalau kita main ke daerah orang, kita nggak bawa rokok dan masyarakat di situ ngerokok, banyak yang ngerokok, kita bingung mau masuk lewat mana. Master ya intimidasi, kan? Bingung kita masuk daerah mana. Dan mungkin bagi yang ngerokok bisa jadi sebagai alat untuk menambah energi sosial ketika kita capek bersosial dengan masyarakat. Betul. Bisa jadi kan kita merokok ini jadi obrolan tambah asik. Tambah kaya. Iya, tambah kaya. Nah sebenarnya gini lah, kalau kita ngomongin industri tembakau itu terlalu luas bro ya, terlalu luas karena memang tadi itu yang disebut ini bukan sekedar gaya hidup tapi bagian dari hidup, budayanya ada, ekonominya jangan ditanya lagi bro, terus kedaulatan atau apapun lah, hal-hal yang sifatnya urusan personal pun ada gitu. Jadi kayak aku jujur gak sepakat Gur kalau ada yang bilang, wah kamu ngerokok itu kemakan iklan, karena iklan. Enggak, aku ngerokok, aku butuh hiburan aja gitu. Betul. Butuh hiburan. Saiki sing iklan keting wis siapa? Sopo bro? Gak ono bro yang iklan keting we. Ya oke lah kalau produsen rokok ada yang iklan tadi baliho atau di TV, tentu nggak dengan gaya rokok ya karena pemerintah ini yang larang-larang. Tapi kalau lintingan nggak ada bro. Tapi kemudian banyak orang ngelinting. Jadi ini ya itu tadi, karena ini tumbuh industri kretek ini ditambah lintingannya adalah ekonomi kerakyatan dan benar-benar terus bergerak tanpa bantuan pemerintah bahkan sekalipun ditekan. Itu. Makanya ini terakhir mungkin ya Gur, karena ya udah cukup lama. Karena makanya nih menurutku pemerintah ini harusnya merawat, harusnya. Wong nggak dirawat aja terus bergerak kan, apalagi kalau dirawat, wong kayaknya serasa munafik bro. Kan 200 sekian triliun tuh setiap tahun masuk ke negara. Beberapa tahun ini 200 sekian triliun, aku lupa 216 atau berapa. Di tahun 2026 ini kupikir juga ada ratusan triliun, nggak kemudian cuma 5 triliun, 10 triliun gitu. Udahlah nggak usah munafik. Ayolah dirawat bareng-bareng. Ini sektor yang bukan barangkali, ini akan menjadi sektor yang membuat Indonesia bisa berdaulat. Betul. Tanpa campur tangan antek-antek asing gitu. Paling kalau dari aku itu aja. Terakhir silahkan Jagur kalau mau nambahi. Aku menambahkan tadi soal ekonomi, selain dari cukai, di balik industri hasil tembakau ini juga ada jutaan orang yang bergantung hidup di baliknya. Bahkan kalau nggak salah kira-kira ada 6 juta orang ya Pak. 6 juta orang, 6 juta orang yang tercatat, yang kemudian bergeliat di industri hasil tembakau ini, mulai dari buruh, kemudian petani, dan lainnya. Ini belum ngomongin soal usaha-usaha kecil seperti warung-warung. Belum juga ngomongin misal tadi 6 juta kan pasti punya keluarga, kan nggak mungkin child free semua kan. Bayangin 6 juta child free kan nggak mungkin. Anggaplah satu atau mungkin nggak menikah kan, nggak menikah, pasti mereka sebagian besar menikah. Anggaplah 3 orang.
Dikali kan ya 3 kali 6, 18 juta, Bro. 18 juta iki wong kabeh, Bro. Wong kabeh. Makanya untuk pemerintah ketika akan mengatasi permasalahan kemiskinan, dukunglah industri hasil tembakau. Iya. Yakin kemiskinan akan teratasi. Apalagi sekarang di tengah krisis juga ya. Krisis. Ini kayak krisis tuh kayak di depan mata gitu kan. Di tengah konflik Iran Amerika, karena kebetulan kita ngetek ini di tanggal 7 April 2026 ya. Gitu. Ini masih situasi global masih panas gitu ya, harusnya dirawat lah. Iya. Ya paling itu aja ya. Ya nanti kita sambung-sambung lagi lah obrolan soal industri hasil tembakau, karena sebenarnya masih cukup banyak yang bahkan mungkin sangat banyak yang belum kita singgung di video ini, karena ini mungkin durasinya 30 menit. Itu aja. Aku Hairul Arfifuddin selaku Ketua Komunitas Kretek undur diri. Dan saya Alfian Aja selaku Ketua Komite Nasional Pelestarian Kretek juga pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.